Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam adik-adik di mana saja berada. Hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran dengan materi teks anekdot kelas 10 SMK semua jurusan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat dan juga mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Nah, adik-adik pasti penasaran apa sih itu teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan, publik, politik, lingkungan, dan sosial. Ciri-ciri teks anekdot. Pertama, terilhami dari kejadian nyata yang diubah menjadi kelakar dalam bentuk cerita atau dialog. Kedua, awalnya hanya melibatkan tokoh-tokoh terkenal, tetapi seiring waktu penyajiannya mengalami perubahan ke arah fiktif dan menampilkan tokoh-tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, bersifat menghibur, tetapi tujuan utamanya untuk mengungkapkan kebenaran yang lebih umum. Berikut terkadang bersifat sindiran alami. Kelima, anekdot dekat dengan tradisi tamsil atau perumpamaan. Dan yang keenam, sebagai media untuk menyampaikan kritik, pandangan, dan aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Struktur teks anekdot. Pertama, abstrak. Bagian abstrak merupakan pengantar yang berisi gambaran secara umum mengenai teks yang ditulis. Tujuannya adalah agar pembaca dapat membayangkan terlebih dahulu apa yang nantinya terkandung dalam teks tersebut. Kedua, orientasi. Setelah pembaca memiliki gambaran mengenai teks yang akan disampaikan, pembaca akan disajikan sebuah peristiwa atau lebih yang akan menjadi permasalahan utama. Krisis. Peristiwa yang disampaikan pada bagian orientasi akan memiliki permasalahan. Puncak dari permasalahan tersebut akan diceritakan di bagian krisis. Berikut reaksi. Permasalahan yang terjadi akan diselesaikan pada bagian reaksi. Terkadang, solusi yang digunakan terkesan unik dan menghibur. Selain itu, kritikan juga tak jarang diselipkan pada bagian reaksi. Dan terakhir, koda. Bagian terakhir dari teks anekdot adalah koda. Pada umumnya, koda berisi tentang pesan moral yang didapatkan dari cerita yang ada pada teks anekdot. Sekarang adik-adik perhatikan dari struktur tadi, sekarang kita masuk pada contoh teks anekdot mengembangkan dari struktur yang disampaikan di atas. Abstraksi. Contohnya seperti ini. Jam istirahat makan siang hampir usai. Untuk mengisi waktu kosong yang sebentar itu, Jono, Rian, dan Agung mengobrol sambil membuka situs dewasa yang tentunya menampilkan gambar-gambar wanita cantik dan seksi. Orientasi. Namun seakan tak terpengaruh dengan teman-temannya, Aldi malah tetap bekerja di depan komputernya. Teman-temannya pun menggodahnya. Itu dari segi orientasinya. Kemudian dari krisis. Al, jangan sibuk kerja terus. Sini banyak pemandangan indah loh. Cewek cantik dan seksi. Mendengar ajakan Jono itu, Aldi hanya menjawab, "Ogah, aku nggak suka." Reaksinya apa? Teman-temannya pun bingung.
Agung berkata, "Mana mungkin ada pria yang gak suka cewek cantik?" Aldi tetap pada pendiriannya. "Iya, aku gak suka. Soalnya cewek cantik dan seksi tidak baik untuk mata." Teman-temannya pun semakin bingung. Nah, kodanya apa? Aldi menambahkan, tidak baik untuk mata pencaharian karena kebanyakan cewek yang cantik dan seksi itu materialistis. Oke adik, demikian contoh dari teks anekdot. Siapa yang disinggung? Silakan adik-adik pahami isi cerita tersebut. Nah adik-adik, demikianlah materi yang disampaikan. Semoga selalu bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekian dan terima kasih. Sebagai akhir dari kegiatan ini akan diberikan tugas, yaitu buatlah teks anekdot berdasarkan teks anekdot yang telah dibahas di atas. Jadi adik-adik silakan mengambil contoh seperti contoh di atas. Tugas ditulis tangan lalu difoto, kemudian dikirim di grup WhatsApp pembelajaran atau Messenger pembelajaran. Referensinya adik-adik ini boleh dibuka ini juga.